Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedetik pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah menyertai kita. Kita bisa beraktivitas, masih bisa bernafas. Ini adalah semua nikmat dari Allah. Mungkin banyak orang yang mengeluh dan tidak menyadari nikmat-nikmat ini karena mereka sudah terlalu dipengaruhi oleh budaya materialisme. Mereka bicara nikmat selalu diasosiasikan dengan kekayaan, harta benda, dan parameter-parameter materi lainnya. Jika belum kaya, merasa belum mendapat nikmat. Jika belum memiliki jabatan, belum merasa mendapat kenikmatan. Padahal pada hakikatnya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Tanpa keduanya, nikmat-nikmat lain di dunia ini justru tidak berharga. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW, suri tauladan terbaik, panutan yang mulia dan contoh yang sempurna. Kedudukan beliau begitu tinggi dan kita semua berharap bisa meneladaninya serta mengikuti petunjuknya yang tidak lain berupa as-sunnah. Senantiasa pula khatib menyampaikan wasiat pada hadirin dan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki manusia kecuali jika ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan hati yang bersih. Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 hingga 89 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita perlu menghindari diri dari 5 racun-racun hati. Yaitu yang pertama, bicara yang berlebih-lebihan. Lidah adalah nikmat, namun ia bisa berbuah azab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, kebanyakan manusia disiksa di neraka karena tidak mampu menjaga lidahnya ini. Wa hal yaqulun nasa binari al-wujuhihim aw ala manafirihim illa asaidu al-sinatihim. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Itulah jika lidah telah membuahkan pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa kemudaratan atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Pembicaraan yang berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain,
mengolok-olok orang lain ataupun menyakitkan orang lain. Terlebih jika pembicaraan berlebihan itu sudah tergolong fitnah. Sebaliknya, dengan lidah pula manusia bisa selamat dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tempatnya adalah surga. Wah, pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku?" Rasulullah menjawab, "Jagalah lidahmu." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua, memandang yang berlebih-lebihan. Allah juga memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya ada racun hati saat pandangan tidak terkendali, karena Allah SWT memberi petunjuk mengenai hal ini kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ghadul basar, yaitu menjaga penglihatannya. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat ke-30 hingga ke-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Memandang berlebihan merupakan racun hati. Itulah saat kita memandang lawan jenis tanpa terkendali dengan sengaja, bukan pandangan pertama yang secara kebetulan kita dapatkan. Pandangan berlebihan ini sudah tergolong zina mata dan ia adalah racun hati yang berbahaya. Yang ketiga, bergaul atau berinteraksi yang berlebih-lebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan dan berinteraksi dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tak akan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama ini pun harus tetap dalam kerangka agama, bukan pergaulan yang seenaknya, tanpa batas dan tanpa aturan. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari keduanya mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau terwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syar'i, terutama jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari niat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surah Al-Kahfi ayat ke-28. Sidang Jumat rahmatullah. Keempat, makan yang berlebih-lebihan. Makan yang berlebih-lebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber penyakit fisik, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Selain porsinya yang wajar dan seimbang, makanan yang masuk ke dalam perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan thayyib. Makan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita, sepertiganya lagi isi air, dan sepertiganya lagi ruangan untuk udara. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidaklah manusia memenuhi suatu bencana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiganya untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Selanjutnya yang kelima, tidur yang berlebih-lebihan. Ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan. Jika dua paket ini berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Untuk
Untuk itulah kita harus tetap berhati-hati. Jemaah Jumat rahimahullah, bicara berlebihan, memandang berlebihan, bergaul berlebihan, makan berlebihan, dan tidur yang berlebihan merupakan racun-racun hati yang tidak hanya bisa mengotori hati kita, tetapi juga bisa mematikan hati kita. Jika demikian, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menghindarinya dan menjauhinya. Masyurul muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga 5 racun hati tersebut bisa kita hindari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan kita dapat mengambil hikmahnya dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni serta meridai amal ibadah kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qul rabbighfir warham wa